Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk anak-anak semua? Semoga kalian sehat selalu serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar untuk materi matematika kelas 6, yaitu bangun ruang tabung. Sebelumnya kita juga sudah belajar untuk materi bangun ruang, limas dan prisma. Dan untuk hari ini kita akan belajar bangun ruang tabung. Tabung itu terdiri dari beberapa bagian, ada alas, tutup, dan sisi lengkung. Untuk materi di semester 1 kita sudah belajar mengenai lingkaran, tentang jari-jari maupun diameter. Nah, di tabung kita ketemu lagi dengan yang namanya jari-jari dan diameter. Jadi semoga kalian dapat memahami apa yang Bapak sampaikan untuk materi pelajaran hari ini. Tabung dia memiliki berbagai macam unsur, ya. Dia memiliki 3 sisi. Sisinya mana aja? Sisi yang bawah, yang alas, dan sisi yang bawah yang alas, yang atas atau tutupnya, dan sisi lengkung. Yang lengkungnya di bagian lengkung. Kalau misalkan kita gambar untuk jaring-jaring lingkaran, jaring-jaring tabung, dia bentuknya jadi seperti ini. Yang bawah ini yang alas, yang ini. Nah, yang atas ini tutup. Nah, yang ini dia merupakan sisi lengkungnya. Sisi lengkung. Nah, ini kalau kita tutup ke atas, ke bawah, nah dia akan jadi bentuk seperti ini. Nah, dalam lingkaran kan untuk alas sama atap dia bentuknya lingkaran. Kalau misalkan dalam lingkaran dia cuma setengah garis dari titik pusat ke sisi lengkung lingkaran, cuma setengah nih. Ini namanya jari-jari. R itu sama dengan jari-jari. Tapi kalau misalkan garisnya full, ya, dari sisi lingkaran ke sisi lingkaran yang lain menuju melewati titik pusat, itu namanya D. Artinya diameter. Nah, ini semester 1 kita sudah belajar kalau untuk setengah lingkaran garisnya dari titik pusat ini namanya jari-jari. Tapi kalau misalkan garisnya full itu namanya diameter. Berarti kalau misalkan diameternya 10, jari-jarinya berapa? Oh, berarti setengahnya. Berarti jari-jarinya 5. Kalau misalkan jari-jarinya 3, nah diameternya berarti 6. Karena diameter itu dia, ya, kalau diameter sininya diameter misalkan 12 cm. Nah, berarti setengahnya ya. Berarti kalau untuk jari-jari, mencari jari-jari diameternya 12, berarti jari-jarinya 12 dibagi 2 sama dengan 6 cm. Berarti kalau misalkan di sini jari-jarinya 4 cm, oh berarti diameternya berapa? 4 dikali 2 sama dengan 8 cm. Seperti itu ya. Ini pengulangan dari semester 1. Nah, untuk tabung ada yang namanya volume tabung. Ini yang perlu kalian ingat. Volume tabung untuk rumusnya V dikali R pangkat 2
dikali T. P dikali R pangkat 2, artinya jari-jari dikali jari-jari, dikali T, tinggi. Ingat ya, untuk P itu ada yang 22/7 atau 3,14. Nah, masih ingat ya semester 1. 22/7 dipakai apabila jari-jari atau diameternya kelipatan 7. Tapi kalau 3,14 dipakai apabila jari-jari ataupun diameternya bukan kelipatan 7. Seperti itu ya. Oke, di sini ada contoh. Sebuah tabung memiliki tinggi 20 cm dan alas dengan jari-jari 7 cm. Maka tentukanlah volumenya. Sebuah tabung memiliki tinggi 20 cm dan alas dengan jari-jari 7 cm. Tentukan volumenya. Kalau misalkan nanti kalian buat gambar, berarti tingginya 20. Nah, di sini tingginya 20. Kemudian jari-jarinya di alas, jari-jarinya berarti di sini jari-jari ya, cuma setengah, 7 cm. Hitunglah volumenya. Kita jawab ya. Volumenya sama dengan, masukin rumusnya, V kali R pangkat 2 dikali T, kali tinggi. P-nya makainya 22/7 atau 3,14. Dilihat jari-jarinya. Nah, jari-jarinya kebetulan kelipatan 7. Berarti dia memakai 22/7 dikali jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 7 dikali 7 dikali tingginya 20 sama dengan, nah ini 7 dibagi 7 bisa ya, habis nih, 7 dibagi 7 sudah habis. Kemudian 22 dikali 7 dikali 20, 22 dikali 20 atau 22 dikali 7 dulu boleh, nggak apa-apa. Kalau ngitungnya seperti biasa ya, seperti ini, 22 dikali 7, 7 kali 2 14, 7 kali 2 14 tambah 1 154 dikali lagi 20. 0 kali 4, 0 kali 5 0, 0 kali 1 0, 2 kali 4 8, 2 kali 5 10, 2 kali 1 2 tambah 1 3, 0 8 0 3. Berarti jawabannya 3080 cm kubik. Seperti ini. Kalian tentukan dulu nih V-nya ini 22/7 atau 3,14. Kebetulan jari-jarinya ini dia kelipatan 7, maka menggunakan 22/7. Ya, kemudian masukin jari-jarinya R pangkat 2, berarti jari-jarinya ada 2. 7 kali 7 dikali tingginya 20. Nah, kenapa? Sebenarnya kalau tidak dicoret ya tidak apa-apa. Berarti 22 dikali 7 dikali 7 dikali 20 kemudian dibagi 7. Karena kita coret seperti ini supaya lebih simpel, lebih tidak dibagi jadinya. Ya, lebih memudahkan. Berarti 7 bagi 7 habis. Berarti ini nanti kita sudah tidak dibagi 7. 22 dikali 7 dikali 20 hasilnya 3080. Seperti itu ya. Jadi diingat untuk
rumus volumenya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan nanti bukan kelipatan 7, kamu ganti di sininya 3,14. Seperti itu ya. Sama dengan penghitungan untuk luas lingkaran. Kan sebelumnya kita sudah belajar lingkaran. Jadi seperti ini ya. Untuk selanjutnya kita beralih untuk materi luas permukaan tabung ya. Jadi untuk volume tabung diingat rumusnya volume sama dengan V dikali R pangkat 2 dikali T. Tapi kalau untuk luas permukaan tabung 2 dikali V dikali R dalam kurung T tambah R. 2 dikali V dikali jari-jari dalam kurung tinggi ditambah jari-jari tutup kurung. Ini ya untuk luas permukaan tabung. Contoh soalnya aja nih, untuk diameternya diameter 14 cm, tingginya 12 cm. Hitunglah luas permukaannya. Ini ada sebuah contoh soal. Sebuah tabung memiliki tinggi 12 cm dengan diameter 14 cm. Hitunglah luas permukaannya. Luas permukaan tabung, kita masukkan dulu rumusnya. Luas permukaan tabung 2 dikali V dikali R T tambah R. Ini artinya 2 dikali V dikali R. 2 dikali V-nya. V-nya dia makainya menggunakan 22/7 atau 3,14. Nah, kebetulan diameternya 14 lipatan 7, berarti pakai 22/7. Nah, 14 ini kalau jari-jarinya jadi berapa? Kalau diameternya 14, maka jari-jarinya 7 cm. Berarti setengahnya dari 14. 2/7 dikali jari-jarinya berapa? Diameternya 14, jari-jarinya 7. Dalam kurung tingginya 12 ditambah jari-jarinya 7. 2 tingginya 22/7, jari-jarinya 7, tingginya 12, jari-jarinya 7. Nah, 7 nih bisa dibagi nih. 7 bisa hilang nih dibagi. 7 dibagi 7 habis. Berarti 2 kali 22 sama dengan 4. Nah, dalam kurung ini yang dijumlahkan ya. 2 kali 22 44. 7 dibagi 7 sudah habis. 12 ditambah 7 sama dengan 19. Nah, 14 dikali 19. 44 dikali 19. Seperti ini. 9 dikali 4 36. 9 kali 4 36 ditambah 3 36, 37 38 39. 1 dikali 4 4, 1 dikali 4 4 tambah 6 13 8 36 cm persegi. Kalau luas pangkat 2 atau persegi, tapi kalau volume pangkat 3 atau kubik. Jadi seperti ini untuk luas permukaan tabungnya. Kalau volume isinya, berarti kalau luas seluruhnya yang kita hitung. Seperti itu. Jadi kalian harus ingat untuk rumus yang ini. 2-nya 22/7, P-nya 22/7, jari-jarinya 7, tingginya 12, jari-jarinya 7. Habis
22 kali 2 44, 19. Sama dengan 44 dikali 19, 836. Jadi seperti itu ya untuk volume dan luas permukaan tabung. Semoga kalian dapat memahami untuk pelajaran hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Kemudian kalian dapat mengerti apa yang Bapak sampaikan untuk hari ini. Tapi jika tidak paham bisa langsung ditanyakan ke Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.